Hello everyone, kali ini kita akan mengulas film Korea berjudul The Dude in Me. Film ini bercerita tentang pertukaran tubuh antara dua pria, seorang gangster dan seorang bocah SMA. Kejadian ini membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka berdua. Jadi bisakah mereka kembali ke tubuh aslinya? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kehidupan yang berbeda? Mari kita simak. Di hari yang cerah, gangster bernama Jang Panso pergi untuk makan siang di warung ramen. Entah kenapa dia tidak memakan makanannya dan langsung meminta tagihannya. Dia juga terpaksa membayar makanan yang dimakan oleh seorang siswa yang duduk di sebelah mejanya. Setelah itu dia berkendara ke suatu tempat. Ketika dia ingin menyeberang jalan, di sana tukang sampah mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar dan itu membuatnya tidak bisa melewati tempat itu. Tragedi terjadi ketika Jang sedang menunggu tukang sampah. Dia memutuskan untuk keluar dari mobil untuk menelpon asistennya Cho. Kim, seorang siswa sekolah menengah, berdiri di tepi rooftop. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia terjatuh dari rooftop dan bertabrakan dengan Jang Pansu. Keduanya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sesaat kemudian Jang bangun dari ketidaksadarannya. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan berkeliling lorong, tapi dia menemukan ada yang tidak beres ketika semua orang di rumah sakit memanggilnya bocah atau Kim. Dia sangat bingung sampai dia melihat seorang pria berbaring di tempat tidur di sebelah kamarnya. Dia mengenali pria itu adalah tubuhnya. Ketika dia melihat ke cermin, dia menyadari bahwa dia hidup di dalam tubuh anak-anak. Dia terus berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia bukan Kim, tetapi tidak ada yang mempercayainya, karena dokter mengatakan bahwa dia menderita amnesia retrograde. Dia kemudian mencoba untuk menabrakkan tubuh yang disemayaminya ke tubuh aslinya untuk menukar kembali tubuh mereka. Tetapi dia gagal dan ketika dia melakukan itu, Chol masuk ke kamar dan menjadi marah ketika melihat anak ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka dia disuruh menjauh atau Chol akan memukulinya. Mengetahui bahwa Jang tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Ia memutuskan hidup sebagai siswa SMA sebagai Kim versi baru. Di hari dia kembali ke sekolah, dia mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia melihat temannya diintimidasi oleh sekelompok teman. Dia bahkan diundang untuk berkelahi sepulang sekolah. Tapi ini bukan Kim yang semua orang kenal, ini adalah Kim yang dirasuki jiwa gangster. Dia tidak akan ragu untuk menghajar semua orang. Jang menjadi penasaran mengapa semua orang memperlakukannya seperti pecundang, jadi dia berencana untuk bertemu beberapa pembuli di jalanan bukit. Sepulang sekolah dia pergi ke sana bersama temannya Jay. Di sana dia bertanya kepada salah satu pembuli apakah ada sesuatu yang telah dia lakukan yang membuat mereka tidak menyukainya. Jawabannya tidak, alasannya hanya karena Jang terlihat seperti pecundang. Setelah mendapat informasi itu, Jang dan temannya meninggalkan para pembuli. Setelah itu Jang memutuskan untuk menemui Chol untuk meyakinkan dia bahwa dia adalah sang bos. Dia datang ke kantor tempat Chol bekerja. Chol tidak mempercayainya pada awalnya, tapi dia tahu bagaimana mendapatkan kepercayaan asistennya. Dia menceritakan segalanya yang tidak diketahui siapapun tentang Chol dan itu berhasil. Jang kemudian bertanya pada Chol mengapa dia menjaga tubuhnya yang di rumah sakit. Lalu kebenaran yang mengejutkan keluar dari mulut Chol. Dia mengatakan bahwa CEO pesaing Jang mencoba membunuhnya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Jang sedang menelpon Chol di saat yang sama. Hyun bertemu dengannya dan menjatuhkan sebuah boneka. Dia memutuskan untuk mengembalikan boneka itu padanya. Ketika mereka akhirnya bertemu, sebuah momen mengejutkan terjadi. Dia melihat bahwa ibu Hyun adalah mantan pacarnya, Seon, yang dia tinggalkan demi wanita lain. Kemudian Jang meminta bantuan Chul untuk mencari tahu apakah dia adalah putrinya. Mereka mengambil rambut Hyun dan Jang untuk menguji DNA mereka. Hasilnya mengatakan bahwa Hyun 99% adalah putrinya. Dia mulai merasa sangat bersalah sehingga dia tidak bisa menjadi pria yang baik untuk Seon dan putri mereka. Jadi dia berkonsultasi dengan Chul tentang apa yang bisa dia lakukan untuk mendekati Hyun dan Seon. Dia diberitahu bahwa dia perlu mengubah penampilannya, sehingga dia berencana untuk menghilangkan sedikit lemak dan merawat dirinya sendiri. Dia pertama-tama mengundang Hyun untuk berolahraga bersama dengan seorang pelatih yang sebenarnya adalah Chul. Mereka konsisten berlatih bela diri dan lompat tali selama berbulan-bulan. Akhirnya dia bisa melihat hasilnya, tubuhnya menjadi langsing dan terlihat lebih segar. Terakhir dia mulai merawat dirinya sendiri. Dia mengubah gaya rambutnya dan menggunakan soft lens sehingga dia tidak perlu menggunakan kacamata kutu bukunya.
Tampilan baru Jang tampak menarik, banyak gadis mulai menyukainya dan dia pada saat yang sama Hyeon mulai mendapatkan rasa hormat dari para pembulinya. Sion sangat berterima kasih kepada Jang karena dia selalu melindungi putrinya. Dia mengundang Jang ke kiosnya untuk makan ramen, sebagai wujud rasa syukur. Saat mereka sedang ngobrol, datanglah seorang pria mabuk yang menampar area pribadi Seon. Jang menjadi marah karena dia melawan pria mabuk itu. Saat itu juga Seon mulai mencurigainya, dia melihat kemiripan dari tindakan Kim yang mirip dengan Jang dan tindakan yang membuat Jang harus menjelaskan siapa dia sebenarnya. Dia bercerita tentang bagaimana dia bertukar tubuh tapi Seon tidak mempercayainya, jadi dia mencoba hal yang sama yang dia lakukan dengan Sian ketika mereka masih pacaran. Akhirnya Sian percaya bahwa dia sedang berbicara dengan pria yang meninggalkannya. Sian menjadi marah, dia sangat marah karena pria itu sudah lama tidak mencarinya. Dia menendang Jang dari kiosnya dan memintanya untuk menjauh dari putrinya. Keesokan harinya, Hyeon sedang duduk bersama dengan Jang. Dia bertanya tentang apa yang dia bicarakan dengan ibunya. Rasa ingin tahunya muncul karena ibunya menyuruhnya untuk tidak bertemu dengannya lagi. Saat mereka sedang berbicara, salah satu anggota OSIS mendekati mereka. Dia bertanya pada Hyeon apakah dia mau bergabung dengannya di acara pesta ulang tahunnya di vilanya. Hyeon menerima undangan itu, dia senang bahwa orang buangan seperti dia bisa bergabung dalam pesta. Sementara pada saat yang sama Jang bertemu Sian, di sana Jang berencana untuk meminta maaf sekali lagi atas semua yang telah dia lakukan. Tetapi Jang berpikir bahwa dia bisa tidak mengubah apapun. Hyeon yang telah dibesarkan oleh Sian sendirian dan dia tidak mempunyai hak apapun untuk merawat putrinya. Dia juga berpikir jika pertukaran tubuh ini tidak terjadi, dia tidak akan pernah mencarinya. Jadi Sian memutuskan untuk meninggalkan Jang, tapi saat Seon menuju ke pintu keluar, Jang mengejarnya dan menciumnya tepat di bibir dan itu membuat Sian marah. Dia menamparnya dan ingin menyeretnya ke polisi ketika dia menyeret Zhang keluar. Jang mendapat telepon dari Jae. Jae mengatakan bahwa Hyeon berada dalam situasi yang buruk setelah menguping pembicaraan gadis-gadis yang tidak diundang ke pesta saat dia sedang mengantarkan makanan. Ketika dia mendengar itu, Jang segera meninggalkan Sian dan meminta Chol untuk mengiriminya mobil. Dia kemudian berkendara ke tempat pesta diadakan. Di sana dia melihat Hyeon dikelilingi oleh anak laki-laki. Dia bisa merasakan bahwa Hyeon membutuhkan bantuan, tetapi anak laki-laki itu tidak membiarkan Hyeon pergi karena pesta baru saja dimulai. Jang dan para anak lelaki mulai bertarung. Untungnya Jang dan Hyeon telah belajar seni bela diri sebelumnya sehingga mereka bisa mengalahkan semua anak laki-laki. Mereka meninggalkan villa. Jang diberitahu oleh Chol bahwa istri Chang berselingkuh dengan CEO kompetitornya, jadi dia menulis surat kepada ketua, ayah istrinya. Dia memberitahu ketua bahwa dia adalah korban dan istrinya bersekongkol dengan pria lain. Secara tiba-tiba Kim bangun dari komanya. Kim sekarang tinggal di dalam tubuh gangster. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan bertemu ayahnya yang bernama Jeng, tetapi Jeng tidak percaya bahwa dia adalah putranya. Untungnya Chang kembali ke rumah juga. Di sana Jang dan Kim bertemu untuk pertama kali setelah tabrakan. Mereka menjelaskan kepada Jiang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Setelah itu mereka sepakat untuk saling membantu. Mereka berencana untuk menemui Sion di kiosnya. Setelah mereka tiba, mereka berbohong pada Seon bahwa mereka telah menukar tubuh mereka kembali. Tetapi CEO dan asistennya masuk ke dalam kios mereka mencari Jang dan mencoba membunuhnya. Jang memerintahkan Kim dan Sian bersembunyi di dapur. Dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dia berkelahi dengan CEO dan para asisten dengan Sion membantunya. Mereka berhasil mengusir mereka. Sion memaafkan Jang dan bersedia menerimanya kembali ke kehidupannya. Ketua mengundang Jang ke tempatnya. Dia ingin mengklarifikasi tentang surat yang dia kirimkan. Melihat bahwa Jang adalah korban, dia lebih memilih menawarkan Jang untuk menjadi penggantinya. Tetapi Zhang yang sebenarnya Kim pada saat itu menolaknya karena dia tidak tahu harus berkata apa ketika Zhang bertemu dengannya. Dia menghargai Jang atas keputusannya. Dia merasa lega karena dia tidak lagi harus menjalani kehidupan kriminal yang penuh penyesalan. Sayangnya, istrinya berencana untuk menabrak mereka, tetapi seperti yang diketahui, dari situasi tersebut Jang menyelamatkan Kim dan tertabrak mobil. Dia terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Ketika Jang akan mati, baik Jang maupun Kim tiba-tiba bertukar tubuh. Mereka kembali ke tubuh masing-masing. Di akhir film ini kita diperlihatkan bahwa Kim masih hidup dan Jang kembali bersama Seon. Jang bahkan membeli toko untuk membangun toko roti. Mereka semua bekerja di sana bersama Jong dan Chol. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me
Why you have to seem so distant when I'm holding you? Your fingertips are drifting away.